Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai produksi massal. Mungkin sebagian anak-anak ibu yang lain sudah pernah mempelajari mengenai produksi massal. Jadi untuk hari ini kita akan lebih memperjelas apa itu yang dimaksud dengan produksi massal dan yang lainnya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu memahami konsep produksi massal, yang kedua memahami perencanaan dan peramalan produksi massal, yang ketiga menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal, dan yang keempat mengetahui tahapan pada produksi massal. Masuk kita ke pengertian produksi massal. Jadi ada dua kata di sini. Pertama produk dan massal. Jadi produksi itu adalah kegiatan menambahkan nilai guna suatu benda atau menciptakannya. Massal itu berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Jadi produksi massal ini adalah kegiatan untuk memproduksi barang tertentu yang telah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah yang besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-ciri dari produksi massal. Yang A itu produksi yang dihasilkan dalam jumlah besar. Namanya massal, berarti produk yang dihasilkan itu juga dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar. Yang B, biaya per unitnya itu rendah. Kenapa? Karena kita memproduksi barang itu sekaligus banyak, otomatis bahan baku yang kita gunakan pun banyak. Oke, bahan baku semakin banyak bahan baku yang kita gunakan, maka biaya membeli bahan bakunya itu juga akan semakin lebih murah. Yang C, bertujuan menguasai pasar. Karena barang kita banyak, produksi kita banyak, otomatis kita lah yang dapat menguasai pasar dari produk kita tersebut. Yang D, dijual di pasar bebas. Jadi barang produksi massal ini dapat dijual di pasar bebas manapun, baik itu di toko, baik itu di supermarket, atau sebaliknya. Yang E, hampir tidak ada variasi produk. Jadi produksi massal ini produk yang dibuat atau yang diproduksi itu hanya sekali produksi hanya satu variasi. Oke, satu variasi tapi untuk banyak unit. Oke. Yang F, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan pada saat masa tunggu. Jadi kita memproduksi secara terus-menerus ini, produksi massal. Jadi harus adanya stok memang yang harus kita lakukan. Jadi bila terjadi kelebihan produk, kelebihan barang atau overproduksi yang kita lakukan di perusahaan, maka perusahaan kita juga akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan yang lain-lain agar produk cepat terserap. Masuk ke kelebihan dan kekurangan produksi massal. Jadi kelebihannya yang pertama, produksi massal itu hemat biaya. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan mengenai hemat biaya, produk kita semakin banyak produk, semakin banyak juga bahan baku yang digunakan. Jadi bahan baku yang digunakan semakin banyak, otomatis pada saat pembeliannya bahan baku tersebut harganya akan semakin lebih murah. Efisiensi waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang itu juga semakin lebih cepat karena udah dilakukan perencanaan yang baik, seberapa banyak waktu yang diperlukan. Tingkat keakuratannya tinggi karena yang buat di sini itu adalah mesin. Jadi mesin itu sudah didesain secara detail, proses pembuatannya bagaimana, proses keakuratannya itu bagaimana. Tingkat produksinya cepat karena udah mesin yang gunakan, jadi mudah untuk diproduksi. Kekurangannya kegiatan produksi itu sangat kaku, betul. Kurang beragamnya variasi produk, ya karena sekali produksi itu kita hanya memproduksi satu jenis variasi produk saja. Biaya mesin mahal dan tidak adanya jaminan produk akan laris di pasaran. Ya, itu salah satu kekurangannya. Biaya mesin yang kita perlukan untuk proses produksi itu sangat mahal. Jadi, sebelum kita membuat suatu produk, kita harus merencanakan produk apa yang sesuai kita buat untuk masa sekarang ini. Oke. Masuk kita ke perencanaan produksi massal. Jadi perencanaan produksi massal tadi sudah saya singgung sedikit.
Jadi itu adalah proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Jadi secara ringkas, perencanaan produksi ini gunanya untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Oke, jadi perencanaan produk ini tuh sangat diperlukan sekali untuk membuat suatu produk pada saat memproduksi produk secara massal. Masuk ke ruang lingkup perencanaan produksi. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan untuk perencanaan produksi menurut Sukarya Sinulinga itu adalah A. Mempersiapkan rencana produksi. Yang B. Membuat jadwal penyelesaian produk. Yang C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang D. Menjadwalkan proses operasi tiap unit. Dan yang E. Menyampaikan jadwal pada pemesan. Oke, tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah tujuan. Jadi tujuan dari perencanaan produksi yang pertama itu adalah meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Itu adalah salah satu tujuan dari perencanaan produksi massal, yaitu meminimalkan biaya produksi dan kita memaksimalkan keuntungannya. Jadi dengan adanya perencanaan produk, maka dapat kita optimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada proses produksi. Contohnya seperti bahan bakunya, tenaga kerjanya, mesinnya, dan yang lain sebagainya. Masuk yang B, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan ini juga sangat dibutuhkan pada saat perencanaan produksi. Itu adalah tujuan utamanya. Jadi kepuasan pelanggan di sini itu sangat kita harapkan. Jadi semakin banyak tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk kita, maka semakin mudah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Otomatis mereka tidak hanya membeli sekali apabila mereka menyukai produk kita tersebut. Mereka akan membeli produk kita secara berulang-ulang sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih untuk produk kita dan untuk perusahaan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk kita, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Yang C, meminimalkan perubahan nilai produksi. Jadi perencanaan produksi yang tidak tepat itu akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi dari suatu produk. Contohnya, perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jangan sampai bahan baku yang kita gunakan itu sudah rusak. Otomatis produk yang kita hasilkan juga tidak akan baik. Masuk ke yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Jadi perencanaan produksi ini untuk ketenaga kerjaan juga sangat dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi dengan adanya perencanaan yang baik yang berkaitan dengan tenaga kerja, maka biaya tenaga kerja pun dapat kita minimalkan. Jadi kita telah mengetahui berapa tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang kita tersebut. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Jadi dengan adanya perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun bisa kita maksimalkan. Oke. Fungsi dari perencanaan produksi. Fungsinya yang pertama menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Oke, yang B, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produk. Yang C, alat untuk memonitor hasil produksi. Oke, ada tugas yang Ibu berikan. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Tulis jawabannya di double folio. Oke, bagi anak-anak Ibu yang ada bertanya, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.